Selamat pagi teman-teman. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah pembahasan tentang Jakarta Informal Meeting. Ini dia pembahasannya. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang Jakarta Informal Meeting. Baiklah, saya akan menjelaskan dua topik pembahasan. Yang pertama, latar belakang dan tujuan dari Jakarta Informal Meeting. Yang pertama, latar belakang Informal Meeting. Konflik Kamboja Vietnam pada periode 1984 sampai 1991 yang dipicu oleh pergolakan dan besarnya politik dalam negeri. Yang kedua, puncak konflik Kamboja Vietnam pada akhir 1978, bentrokan antara rezim Khmer Merah dengan Vietnam, pembantaian warga keturunan Vietnam di Kamboja yang membuat Vietnam menyerbu Kamboja. Pada Januari 1979, rezim Khmer Merah digulingkan berkat invasi Vietnam, lalu mendirikan rezim baru Vietnam di Kamboja yang dipimpin Heng Samrin. Namun tindakan ini mendapat penolakan Kamboja dan menyebabkan perang terus-menerus. Hal inilah yang mendorong Indonesia dan negara-negara ASEAN mengadakan Jakarta Informal Meeting guna menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam. Tujuan Jakarta Informal Meeting. Yang pertama, Indonesia berkontribusi dalam perdamaian dunia atau yang terutama dalam kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, mewujudkan perdamaian dunia, menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Itulah tujuan dari Jakarta Informal Meeting. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya oleh Bungu. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Syafiq tentang pelaksanaan Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting yang pertama diadakan di Jakarta pada 25 sampai 28 Juli 1988 sebagai upaya Indonesia untuk berkontribusi dalam perdamaian dunia. Diikuti oleh beberapa negara. Yang pertama adalah Brunei Darussalam, kedua Kamboja, ketiga Laos, keempat Malaysia, kelima Filipina, keenam Singapura, ketujuh Thailand, kedelapan Vietnam, dan kesembilan adalah Indonesia. Jakarta Informal Meeting yang kedua diadakan di Jakarta pada 16 sampai 18 Februari 1989 sebagai kelanjutan hasil pertemuan Jakarta Informal Meeting yang pertama, diikuti oleh beberapa negara, yaitu pertama Brunei Darussalam, kedua Kamboja, ketiga Laos, keempat Malaysia, kelima Filipina, keenam Singapura, ketujuh Thailand, kedelapan Vietnam, ke-9 Indonesia, dan ke-10 Australia. Dan selanjutnya adalah hasil Jakarta Informal Meeting. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Pungu. Hasil Jakarta Informal Meeting 1 dan 2. Jakarta Informal Meeting 1. Pemerintah Kamboja mengusulkan 3 tahap rencana penyelesaian perang. Pertama, gencatan senjata kedua pihak. Kedua, pasukan penjaga perdamaian PBB mengawasi penarikan pasukan Vietnam. Ketiga, penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja. Jakarta Informal Meeting 2. Perdana Menteri Australia mengusulkan Kamboja PAC Plan yang berisi: pertama, mendorong upaya gencatan senjata. Kedua, menurunkan pasukan PBB di wilayah konflik. Ketiga, mendorong pembentukan pemerintah nasional guna menjaga kedaulatan Kamboja. 5. Dampak Jakarta Informal Meeting: menyelesaikan konflik internal antara Kamboja dan Vietnam. Indonesia membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan diplomasi untuk mencegah konflik fisik antara kedua negara, meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Hal itu disebabkan
Ini adalah diplomasi pertama yang sukses diselenggarakan Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia. Setelah Jakarta Informal Meeting 2, pertama, Paris International Conference on Cambodia. Kesepakatan ini menandai berakhirnya perjuangan dari upaya perdamaian di Kamboja dan memulai babak baru pemerintah demokratis. Kedua, persetujuan tentang penyelesaian konflik secara menyeluruh. Ketiga, kesepakatan tentang kedaulatan, kemerdekaan, integrasi wilayah, netralitas, dan keutuhan nasional Kamboja. Keempat, deklarasi mengenai rehabilitasi dan pembangunan Kamboja. Hasil presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Dah.